Di situ saya contohkan ikan berenang ke hilir itu natural. Ikan berenang ke hulu tidak natural. Ikan salmon itu di waktu tertentu berenangnya ke hulu. Nah, kalau ada orang berjalan di atas air itu baru supernatural. Jadi, kalau supernatural teorinya tidak masuk. Cara pandang kita tidak nyambung sudah. Tapi kalau orang misalnya bisa makan lombok sampai 10 piring sekali tenggak, itu kan secara teori mungkin saja kalau kondisi tubuhnya begini, kondisi mulutnya seperti ini sehingga dia tahan, dia membiasakannya sekian tahun sehingga ini bisa dijelaskan. Tapi orang jalan di atas air tanpa apa-apa sulit, pakai sain apapun tidak masuk. Gimana ya caranya? Seperti tiba-tiba Syekh Hasan Al-Basri nantang Robiah, yuk sholat yuk, terus sajadahnya digelar di atas air. Nah itu sulit, tidak masuk hukum alam. Makanya kita menyebutnya karomah, termasuk bagian yang supernatural. Ada natural, unnatural, dan supernatural. Supernatural, natural, dan tidak natural. Ini beda. Supernatural tidak sekedar tidak natural, tidak alami. Jadi kalau tidak natural itu maksudnya tidak biasa. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum alam. Jadi misalnya kita punya teori kalau ikan itu selalu berenangnya ke hilir. Tapi ternyata ada di momen tertentu ikan itu yang berenang ke hulu. Ini kan tidak biasa. Tapi tetap dalam koridor hukum alam, masih bisa dipahami. Hanya tidak biasa saja. Ada orang yang bisa makan sekali makan 10 piring. Saya kemarin lihat di YouTube itu ada orang perlombaan makan lombok. Oh, luar biasa itu. Ada yang habis 5 piring, ada yang habis 7 piring sekali tenggak lombok. Ini tidak natural, tapi masih belum supernatural. Jadi makanya kita harus bisa membedakan unnatural, tidak natural, supernatural, dan natural. Di situ saya contohkan ikan berenang ke hilir itu natural. Ikan berenang ke hulu tidak natural. Ikan salmon itu di waktu tertentu berenangnya ke hulu. Nah, kalau ada orang berjalan di atas air itu baru supernatural. Jadi, kalau supernatural teorinya tidak masuk. Cara pandang kita tidak nyambung sudah. Tapi kalau orang misalnya bisa makan lombok sampai 10 piring sekali tenggak, itu kan secara teori mungkin saja kalau kondisi tubuhnya begini, kondisi mulutnya seperti ini sehingga dia tahan, dia membiasakannya sekian tahun sehingga ini bisa dijelaskan. Tapi orang jalan di atas air tanpa apa-apa sulit, pakai sain apapun tidak masuk. Gimana ya caranya? Seperti tiba-tiba Syekh Hasan Al-Basri nantang Robiah, yuk sholat yuk, terus sajadahnya digelar di atas air. Nah itu sulit, tidak masuk hukum alam. Makanya kita menyebutnya karomah, termasuk bagian yang supernatural. Terus sama Robiah malah disaingi, sajadahnya ditaruh di atas udara. Jadi meskipun terus Robiah bilang, sampean mau pamer karomah ya dengan sholat sajadahnya di atas air. Ini lebih hebat lagi nih, di atas udara. Tapi apa yang kita lakukan ini hebat. Wong yo, kalau sekedar bisa jalan di atas air, ikan saja bisa. Kalau bisa di atas udara, burung juga bisa. Jadi kata Robiah ini tidak hebat.
Tapi ya tetap dalam konteks manusia itu supernatural. Manusia yang tidak pakai alat apapun kok bisa terbang. Oh, itu Superman itu. Luar biasa, supernatural. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan sekarang. Ini natural, ini tidak natural, tapi belum supernatural. Kalau yang itu supernatural. Jadi ketika sudah di luar hukum alam, tidak masuk teori kita tentang hal-hal yang fisik di muka bumi, itu sudah natural. Kalau tidak natural itu mungkin aneh saja. Nah, ada yang memandang begini, tidak natural atau supernatural itu kadang-kadang sifatnya subjektif. Nah, ini nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Ada sesuatu yang mungkin orang zaman dulu menganggapnya, wah ini supernatural ini. Tapi sekarang biasa saja. Ada yang aneh zaman dulu tapi sekarang biasa. Ada yang supernatural zaman dulu tapi sekarang biasa. Itu yang disebut asumsi ini. Jadi teori bahwa yang supernatural dan yang unnatural itu bisa saja sifatnya relatif. Zaman dulu ada orang ngobrol jarak jauh dengan barang seperti ini, itu rasanya kayak film kartun, kayak fiksi, tidak masuk akal. Tapi kemudian bisa. Oh, itu termasuk berarti dulu nganggapnya supernatural, sekarang bisa. Dulu kan untuk bisa ngobrol jarak jauh tanpa kabel, tanpa apa-apa, ada ilmunya, namanya telepati. Wah, pikiranku tak pindah ke sana, kita bisa ngobrol jarak jauh. Sekarang bisa pakai HP, selesai, tidak perlu. Ini kan dulu luar biasa, tapi sekarang biasa. Makanya ada yang bilang namanya mukjizat itu sebenarnya alami saja, tapi hanya belum ketahuan hukum alamnya apa. Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Oh, itu luar biasa kan bayangan kita. Mungkin sekarang, wah, pemadam kebakaran itu dengan baju khusus tertentu masuk ke tempat kebakaran, dia tidak terbakar juga. Tapi pada zaman itu ya memang luar biasa hebohnya. Baik, kalau dulu Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut, nyebrang. Kita cuma beli tiket bisa nyebrang laut sekarang. Oke ya. Baik. Dulu Nabi Musa itu ngangkat tangannya keluar cahaya. Sekarang anak-anak nonton konser kan gitu, ngangkat tangannya keluar cahayanya, HP-nya ikut goyang-goyang. Ini ya, itu mukjizatnya Nabi Musa. Dipakai sama anak-anak sekarang. Oke, baik ya. Ini cara berpikir asumsi ini bahwa enggak kok yang supernatural, tidak natural itu karena belum biasa saja. Nanti kalau ketemu rahasianya, oh iya. Ya, ini salah satu sudut pandang saja. Itu seperti ada pandangan ya gaib itu karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu ya enggak gaib lagi. Jadi besok kalau sudah di akhirat kita semua sudah kiamat di surga ya, yang goib-goib kan sudah terbongkar semua, status goibnya sudah tidak goib lagi. Alam barzah itu goib, nanti kalau kita meninggal pindah ke alam barzah, ya sudah ketemu dengan alamnya, tidak goib lagi. Itu sama dengan teori ini bahwa yang supernatural, yang unnatural itu sifatnya bisa relatif, bisa subjektif. Hal biasa saja misalnya dilihat oleh adikmu atau anakmu yang masih balita, rasanya luar biasa. Sekedar balon bisa bunyi titut-titut, bagi dia itu supernatural, luar biasa itu. Bagi kamu biasa. Itu yang disebut subjektif.